Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah dalam ma'fil mila salatan wa salaman da'imini bidawami mulkila wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dharatin alfa marra amma ba'du. Hadirin hadiratan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita taufik untuk kita hadir di rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala, untuk kita memakmurkan waktu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah kita menjalankan perintah yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, menjalankan sholat lima waktu, alhamdulillah melanjutkan dengan kegiatan amal ibadah untuk memakmurkan rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang tidak lupa kami hormati segenap pengurus Masjid Nurul Jadid yang kami hormati, ketuanya Haji Zaini dan juga segenap pengurus Nurul Jadid, dan juga kami hormati para habaib, wabil khusus Habib Muhammad bin Husain Al-Idrus, wabil khusus Habib Iqbal Ba'bud, Habib Ja'far bin Syekh Abu Bakar, Habib Agil Segaf, Habib Hasan Segaf, dan para habaib yang tidak kami sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan fakir kepada antum semua, dan juga segenap para alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus sudah hadir tengah-tengah kita Bapak Badrudin, Ustadz Munzir, dan mudah-mudahan semua yang hadir di tempat ini, segenap jamaah majelis Rasulullah SAW dan segenap pengurus Masjid Nurul Jadid, mudah-mudahan Allah pandang kita dengan pandangan rahmat, Allah berikan kita pengampunan, dan tidak berdiri kita dari tempat ini kecuali semua dosa-dosa kita Allah ampunkan, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sedikit melanjutkan dari taklim kita yang harusnya kemarin tapi di libur dilanjutkan di hari ini, ya mudah-mudahan walaupun sedikit bisa menambah keberkahan waktu kita, memberikan kemuliaan bagi kita, dan kita bisa mengamalkannya, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kemarin kita udah belajar ya di Masjid Nurul Jadid ini, yang kita setiap minggunya tentang terakhir itu pembahasan awqatus sholat, ya bab-bab tentang waktu-waktunya sholat. Nah, waktu-waktunya sholat. Sekarang kita masuk di bab yang baru, uzur sholat. Ya, bab yang baru, uzurnya sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Uzurnya sholat arba'atun. Uzurnya sholat itu ada 4. Apa yang pertama? An-naum. Ya, yang pertama naum, tidur. Tidur itu termasuk uzurnya dari sholat. Lalu yang kedua an-nisyan, apa? Lupa. Nah, lupa ini termasuk uzurnya dari sholat. Lalu yang ketiga jamak, ya menjamak sholat. Lalu yang keempat al-ikrah, paksa. Ya, yang keempat adalah paksa. Artinya uzur di sini ketika kita lewat dari waktunya sholat. Ya, contoh zuhur itu waktunya kita terlewat, ternyata baru sadar atau baru ingat atau baru terbangun setelah waktu asar. Ya, setelah waktu asar. Maka bagaimana uzur? Kalau masuk di kategori 4 ini, maka tidak berdosa uzurnya. Ya, maka uzurnya tadi itu tidurnya, atau mungkin dia lupa, atau mungkin dia jama, atau dia karena paksaan, maka tidak berdosa. Artinya apa? Ketika dia sholat dilewat waktu yang ditentukan, maka tidak berdosa bagi hamba tadi itu. Makanya dinamakan uzur. Ya, makanya dinamakan uzur. Wa mana adaris sholat ay annahu la yasammu man akhara salata an waqtiha bi ayyi uzrin min hadhil. Yakni uzur ini apa? Sesuatu yang tidak menjadikan kita berdosa. Ya,
Dari apa? Gara-gara sebab mengakhirkan sholat dari waktunya dengan sebab uzur yang lain atau dari uzur-uzur tersebut. Sebagaimana kita sebutkan, yang pertama apa? Naum, tidur. Tidak berdosa orang kalau dia kelewatan waktunya sholat gara-gara ketiduran. Akan tetapi yakunu udhran idza nama qabla dukhulil waqti. Nah, berdosa kalau dia ini gimana? Dia ini uzurnya sholat ketika dia tidur sebelum masuk waktunya sholat. Ya, jadi dia tidur sebelum waktunya sholat. Wa ma idza nama ba'da dukhulil waqti fala yuta'baru uzron. Kalau dan adapun jika dia tidurnya setelah masuknya waktu sholat. Ya, dia tidur setelah waktu sholat. Idza kana min adat, kalau udah kebiasaan. Jadi emang dia udah kebiasaan masuk zuhur jam berapa? 12.16 contoh. Ya. Berapa? 12.16. 12.15. Ya, dia uzur masuk 12.15. Habis azan dia tidur kebiasaannya. Habis tidur nanti dia terbangun jam-jam setengah 3 atau jam 2 dia bangun lalu dia sholat. Ya, itu kalau sudah kebiasaan seperti itu gak apa-apa dia tidur. Tapi dia ini udah kebiasaan, habis azan, aduh ngantuk tidur dulu dah. Sekalinya apa? Kelewatan, bangunnya pas waktu asar, gimana? Dosa. Ya, tapi kalau dia tidurnya sebelum waktu zuhur 12.16, ngantuk banget. Orang ini pengen ngerasain Khalilullah, ya tidur sesaat sebelum zuhur. Tidur dia sebentar, sebelum masuknya waktu zuhur, ternyata apa? Ketiduran. Bangunnya kapan? Waktu asar. Bangunnya waktu asar. Gimana? Dosa apa enggak? Enggak. Karena apa? Termasuk uzurnya sholat. Au asal sikotan yukiduhu qabla kharajil waqti. Atau orang ini berwasiat ya untuk apa? Untuk dibangunkan sebelum keluarnya waktu. Jadi dia tidur habis sholat. Ya, tidur ketika masuk waktu sholat dia pasang alarm atau dia ngasih tahu istrinya, anaknya, nah nanti kalau sudah jam 3 pas bangunin abah ya mau sholat zuhur ini udah gak kuat, ngantuk banget, lalu dia tidur. Ternyata yang diamanahkan tadi itu gak bangunin dia, atau alarmnya dia salah setel, harusnya jam 3 atau setel jam 3 subuh, ternyata zuhurnya lewat. Gimana? Dosa? Enggak. Yang salah mana? Yang tidak amanah tadi itu, yang tidak membangunkan dia ketika diwasiatkan untuk bangun. Jadi uzurnya orang tidur seperti ini tidak berdosa. Ya, ketika dia lewat sholat maka tidak berdosa. Lalu yang kedua, wa yusanu, akan tetapi sunnah. Ya, bagi orang yang tidur sebelum masuknya waktu. Jadi dia tidur sebelum masuknya waktu itu sunnah. Ya, contohnya sebelum zuhur itu sunnah, itu sebelum masuknya itu kita tidur sebentar baru bangun lagi jam 11 lah. Ya, jam 11 apa supaya apa? Supaya nanti ketika di waktu malam kita kuat untuk qiyamul lail. Sama sebelum subuh itu tidur sebentar. Rasulullah pun tidur. Sebelum subuh Rasulullah tidur miring. Ya, supaya nanti terbangunnya gampang. Bukan seperti kita, Beb. Saya juga ngamalkan sunnah, Beb, sebelum subuh tidur apa? Bangun jam 4, wah sebelum subuh, aduh masih lama subuhnya, tidur lagi, Beb. Kenapa? Ngamalkan sunnah. Akhirnya apa? Kebablasan. Itu bukan sunnah. Ya, bukan sunnahnya seperti itu. Yakni dia bangun ibadah atau sesuatu apapun, lalu ketika dia melakukan ibadah tadi itu sambil nunggu waktu, seperti Nabi Muhammad, ya, Rasulullah tidur sebentar sesaat lalu dibangunkan untuk bangun waktunya subuh. Kalau tidur seperti itu namanya sunnah. Ya. Wajibu dan juga wajib dia bangun dari tidurnya itu setelah masuk waktunya juga. Ya, jadi setelah masuk waktunya wajib dia untuk bangun. Itu yang pertama, tidurnya orang yang uzur. Jadi kalau dia uzur dalam keadaan tidur tadi itu maka tidak berdosa ketika dia bangun setelah lewat waktu sholat. Maka dia langsung buru-buru sholat. Jangan kok kata Habib nggak dosa, nggak sholat di waktu ini, nggak sholat. Jangan, tetap dia sholat, niatnya kotor. Lalu yang kedua, uzurnya orang sholat apa? Anisya, lupa. Yakunu idran kana sababuhu amran mubahan. Kalau uzurnya dia ini dengan
contoh perkara mubah ya, apa dia perjalanan, dalam perjalanan tiba-tiba lupa asik nyetir Balikpapan Samarinda, Balikpapan Bontang, ternyata lupa kelewatan waktu zuhur, lewat waktu zuhur nyampe sudah asar, gimana? Tidak berdosa ya. Wa amma idza kana makruhan, kalau dia dalam perjalanan makruh au haraman fala yu'adzar, maka bukan uzur. Kalau dia perjalanan makruh atau dia perjalanan haram, contoh keadaan yang membuat dia haram apa? Gara-gara lupa, contoh mungkin dia nonton dangdutan, nah haram kan, nonton orang-orang joget yang kelihatan auratnya, baru dengan alat musik yang diharamkan, ternyata lagi asik nonton, lupa waktu maghrib ya, dari sore dia nonton asikan, sadar sudah isya, bagaimana? Apa dia termasuk uzur? Enggak, termasuk haram. Kenapa? Meninggalkan waktu maghrib. Kenapa? Melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Atau dia perjalanan Balikpapan Samarinda, ternyata di Samarinda mau berbuat maksiat, niatnya saya sampai Samarinda mau ini mau itu, mau berbuat maksiat, ternyata di perjalanan kelewatan waktu sholatnya dia, maka apa? Bukan dikatakan uzur ya, tapi dikatakan dosa. Kenapa? Dalam perjalanannya dia dalam perbuatan maksiat. Kalau dia ngaji, ini orang tadi ngaji, ternyata lagi asik ngaji, kelewatan waktu zuhur ya, habis zuhur dia niat mau ngaji, apa habis zuhur dia niat mau sholat, ternyata habis zuhur dia ngaji nggak sadar sampai di waktu asar, lupa, sadar pas ingat ya Allah azan asar, ketinggalan zuhurnya, gimana? Apakah dosa? Enggak, karena dia melakukan perbuatan yang tidak makruh ataupun yang haram. Tapi kalau lupanya dia perkara makruh atau haram, maka bagaimana? Dosa ya, maka itu namanya dosa. Lalu yang ketiga, jam'u baina sholatain, menjamak dua sholat, ai taqdimu sholati an waqtiha au ta'akhuruha anhu, dia ngambil di waktu yang di awal, contoh zuhur asar dia ngambil di zuhur, jadi kan dia nggak sholat di waktu asar. Kenapa? Karena dia sudah ngambil di waktu zuhur. Atau dia ngambil di asar di akhir, apa? Waktu zuhur sama asar, dia nggak sholat zuhur, tapi dia jamak di waktu asar. Ya, jadi dia jamak di waktu asar. Jadi waktu jamak ini bukan hanya ketika orang ada perjalanan atau kesibukan jamak, tapi ketika orang itu ketika di perjalanan, atau ketika orang tadi itu sakit, atau ketika hujan mator, maka apa? Boleh dia untuk jamak. Tapi syaratnya jamak ketika hujan ini mau hujan deras atau gerimis, tapi ketika dia keluar, contoh ketika dia keluar dari rumahnya nyampe ke masjid bajunya basah semua, ya maka ini dia boleh jamak di rumah ya, dia jamak. Atau dia tunggu aja nanti, oh mungkin ini masjidnya nggak sholat zuhur berjamaah, kenapa? Hujan, mungkin dia sholat asarnya berjamaah, ya udah dia niat jamak, nanti ketika dia asar dia sholat zuhur sama asar di masjidnya waktu asar. Tapi kan kalau sekarang alhamdulillah ada payung ya, mau keluar ada payung. Jangan mungkin saya jamak zuhurnya ambil di waktu asar, kenapa? Hujan padahal rumahnya sama masjid bersebelahan, atapnya sama masjid dempetan, jadi kalau dia lewat ya tidak akan basah. Tapi hujan, kata hujan kalau uzur boleh kita untuk tidak sholat di waktunya, tapi diganti di setelahnya karena uzur, itu salah ya. Yang uzur di sini ketika hujannya deras dan membahayakan. Kalau dia keluar itu membahayakan buat dia, mungkin bajunya basah, atau mungkin pas dia lewat kena banjir, maka dia apa? Boleh dia jamak ya. Beda jamak dengan gosor. Gosor itu khusus untuk di perjalanan atau perkara lain ya, khusus di perjalanan, 2 marhalaten atau apa, kurang lebih 84, dari riwayat katakan 82, yang penting 2 marhalah itu gosor. Kalau jamak tetap 4 sama 4, kalau gosor 2 sama 2 ya, 2 sama 2. Apa yang boleh dijamak sama digosor? Zuhur, asar, maghrib sama isya, 2 waktu itu aja, zuhur sama asar, lalu maghrib dan isya. Jangan ketika gosor maghrib 2, maghrib 1,5, isyanya 2, kan diringkas, enggak. Tapi maghribnya tetap 3, tapi isyanya jadi 2. Kalau zuhur asar, zuhurnya 2, asarnya 2, terserah ketika di perjalanan dia mau ambil di waktu zuhur atau ngambil di waktu asar.
Lalu yang terakhir yang keempat al-ikrah, apa? Paksaan. Ya, ketika dia dalam keadaan dipaksa. Biar yukraha ala ikhraji sholati an waqtiha. Jika syaratnya paksaan ini apa? Ketika dia uzurnya tadi itu yang menyebabkan dia dipaksa ini atas keluarnya waktu dari waktunya sholat tadi itu. Ya, sehingga dia menguzurkan waktu sholat tadi. Orang ini dianggap uzur jika dia memenuhi syarat-syaratnya. Apa syarat-syaratnya? Paksaan. Jadi kalau dia memenuhi ini maka dia dianggap paksaan. Kalau dianggap masuk dalam 4 perkara yang disebutkan nanti ini maka dia paksaan. Jadi orang uzurnya sholat dalam keadaan dipaksa. Jadi dia nggak boleh sholat. Kenapa? Dipaksa. Dipaksa dia nggak boleh sholat. Maka boleh dikatakan uzur. Akan tetapi harus masuk dari 4 syarat. Yang pertama apa? Qudratul mukrihi ala tahkim mahada bihi biwilayati au taghallub. Pemaksa ini mampu untuk apa? Membuktikan ancamannya karena ia berkuasa atau orang ini kuat. Jadi kalau yang maksa ini memang orangnya kuat atau dia punya kekuasaan di dalam wilayahnya tadi itu, maka bagaimana? Boleh dia untuk uzurnya di dalam sholatnya tadi itu. Ya, jadi dia itu dipaksa. Dipaksa jangan sholat. Kalau ente sholat ada hukumannya apa? Rumahmu saya ambil. Kalau kamu sholat nanti saya berhentikan kamu dari pekerjaan. Kenapa? Dia punya kekuasaan di dalam kehidupannya tadi ini. Seorang pemimpin atau apa? Jadi ketika dia dipaksa untuk tidak sholat, maka dia uzur untuk sholatnya tadi itu. Artinya apa? Si pemaksa tadi mampu untuk dia membuktikan ancamannya karena ia berkuasa atau ia ini kuat. Lalu yang kedua, ajzul mugarrihi an daf'i ma ukriha bihi bihar rabin au istighosi atau istigositi. Ya, yang dipaksa ini ya, yang kedua apa? Yang dipaksa tidak mampu menolak paksaannya. Dengan apa? Dengan dia biharobin, dengan dia lari, au istigositi, atau dia minta tolong. Jadi yang dipaksa ini nggak bisa, dia nggak bisa lari atau dia nggak bisa minta tolong. Jadi dia nggak bisa nolak. Dengan cara apa? Dengan cara lari atau dia minta tolong. Dia nggak bisa melakukan seperti itu. Maka kalau dia terlewat waktunya sholat, maka orang ini uzur. Ya, tapi kalau dia masih bisa minta tolong, contoh yang maksa bukan pimpinan, sekretarisnya atau manajernya. Kalau kamu tidak sholat, nanti kamu saya berhentikan. Ya udah, tidak apa-apa. Nanti saya kasih tahu sama bos kamu. Saya mau adukan sama bos bahwa kamu maksa saya. Nah ini kan masih bisa minta tolong dia, atau dia masih bisa lari. Ya udah dah, cuma bawahan juga sama kayak saya, lari, sholat pergi, baru kembali lagi untuk di kerjaan tadi. Artinya apa? Yang dipaksa tidak mampu untuk menolak paksaan dengan berlari atau dia minta tolong. Tapi kalau masih bisa, maka dia bukan termasuk yang paksaan tadi itu. Lalu yang ketiga, zonnu mukrahi annahu in imtana'a fa'ala mukrihu ma khawafahu bi. Apa yang ketiga? Yang dipaksa tidak, yang dipaksa punya dugaan kuat. Jika dia menolak, maka niscaya si pemaksa akan melakukan ancamannya. Ya, jadi yang dipaksa ini dia nyangka, mungkin kalau aku nih nggak sholat, ini sesuai ancamannya dia, kalau nggak sholat dipatahkan lehernya, maka ya sudah jangan sholat. Kenapa? Si pemaksa ini benar-benar di dalam ancamannya dia. Ya, jadi si yang dipaksa ini dia punya perasaan, dia punya sangkaan bahwa kalau dia nggak sholat benar si pemaksa bakal ngelakuin ancamannya. Kalau nggak sholat tak patahin kok. Nah, nggak sholat patahkan pokoknya lehermu nanti atau tanganmu patahkan. Ya udah, nggak sholat ya. Kenapa? Dipaksa untuk tidak sholat. Kenapa? Kalau ancamannya pasti benar. Ancamannya pasti benar. Lalu yang keempat, an ladza kunahunnaka gorinatu ikhtiar. Yang keempat apa? Tidak ada tanda-tanda bahwa orang yang dipaksa ini, orang yang dipaksa melakukan paksaan itu dengan kehendaknya sendiri. Artinya apa? Nggak ada pilihan. Nggak ada pilihan. Ya, nggak ada unsur pilihannya. Jadi
Kamu boleh sholat, tapi selesai ketika melaksanakan pekerjaan. Kamu boleh sholat, tapi ketika kamu sudah ngamalkan ini, kamu boleh sholat ketika ini. Tapi kalau dia nggak ada paksaan, nggak ada pilihannya tadi ini, ya nggak ada pilihan bagi dia, bagaimana? Ternyata dia tidak boleh sholat. Kenapa? Nggak ada dikasih pilihan. Ya, ketika tidak ada dikasih pilihan, maka paksaan tadi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, si pemaksa mampu untuk membuktikan ancamannya. Karena apa? Dia punya kuasa, dia punya wilayah, atau dia orang yang kuat. Lalu yang kedua, yang dipaksa tidak mampu untuk menolak paksaannya dengan cara dia berlari atau dia minta tolong. Lalu yang ketiga, yang dipaksa punya dugaan kuat. Kalau dia menolak, maka si pemaksa akan melakukan ancamannya. Lalu yang keempat apa? Tidak dikasihkan pilihan, ya, tidak dikasihkan pilihan di dalam paksaannya tadi itu. Tidak dikasihkan pilihan di dalam melakukan paksaannya tadi itu. Maka ketika 4 syarat ini memenuhi, ya, syarat-syarat pemaksaan ini ada 4 yang tadi ini dipenuhi, maka orang tadi itu dikatakan uzur ketika dia meninggalkan sholat. Ya, maka orang tadi ini uzur ketika dia meninggalkan sholat. Jadi syaratnya orang boleh meninggalkan sholat tanpa dia dosa atau nanti dia godok setelahnya. Yang pertama adalah tidur. Ya, ini tidurnya dia itu seperti kita bilang tadi, dia tidur tadi itu setelah waktu dia kebiasaannya tidur, lalu dia minta bangunkan, ternyata ketiduran, maka itu boleh. Ya. Lalu yang kedua lupa, lupa dengan perkara dia jalankan perkara mubah. Ya, tapi kalau dia lupa karena perkara yang makruh atau perkara yang haram, maka dosa jadinya. Ya. Lalu yang ketiga apa? Jamak baina sholatain, menjamak dua sholat. Jadi dia melakukan sholat asar, dia lakukannya di sholat zuhur. Jadi zuhur sama asar digabung di waktu zuhur, atau dia nggak sholat zuhur di waktu zuhur gara-gara dia jamak di waktu asar. Lalu yang keempat paksaan. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan bekal buat kita, memberikan manfaat buat kita, dan kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Mau'izatul Hasanah yang disampaikan tadi mengajar Rasulullah SAW, Habib Muhammad bin Hussein Al-Idrus, kepada beliau kami persilahkan. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi. Alhamdulillah atas semua nikmat yang Allah berikan, khususnya nikmat berkumpul bersama-sama, berzikir menyebut nama Allah, bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, dengan harapan mudah-mudahan tidak kita keluar dari sini kecuali dosa kita diampunkan oleh Allah, derajat kita diangkat oleh Allah, hajat kita dikabulkan oleh Allah, hutang kita ditunaskan oleh Allah. Yang sakit di antara kita berikan sehat afiat, yang belum punya pasangan berikan pasangan yang soleh atau solehah, yang belum punya anak Allah berikan dzurriyyah thayyibah barah liwalidayha, dan mudah-mudahan kita dapatkan kepada husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, jazakumullah khair jazaa buat segenap pengurus Masjid Nurul Jadid, Bapak Haji Zaini beserta para pengurusnya, juga para hadirin sekalian. Kami Majelis Rasulullah SAW diizinkan untuk mengisi di daerah sini. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah balas kebaikan antum dengan kebaikan jutaan kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Lanjutkan lagi taklim kita setiap malam Jumat. Sebetulnya juga ada jadwal malam Sabtu, cuma kita punya salah bawa. Jadi kita lanjutkan taklim kita yang setiap malam Jumat dari masjid ke masjid dalam kitab Ayyuhal Walad dari Imam Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi bidarin amin. Ila anqal tuma'alam anna tasawuf lahu khoslatan. 2 minggu atau 3 minggu yang lalu kita sudah membahas bagaimana seharusnya sebagai seorang murid atau santri yang memiliki guru yang bisa dikatakan guru yang sempurna, guru yang istimewa.
Kemudian setiap murid ini diwajibkan untuk ihtiram, menghormati gurunya zahir dan batin. Sudah kita bahas 2 minggu atau 3 minggu ke belakang. Adapun di antara ringkasannya, penghormatan zahir bagi seorang guru itu seperti tidak mendebatnya, tidak sibuk menghujatnya. Artinya menghujat itu bukan mencaci, tapi apa dalilnya, apa dalilnya, apa dalilnya. Kayaknya nggak percaya. Ada namanya menghujat. Kalau buat orang awam yang bertanya silahkan, tapi buat yang menjadi santri atau yang aktif melazimi seorang guru bertanya seperti itu tidak pantas. Kenapa? Seakan-akan dia nggak percaya gurunya itu sudah paham apa yang bakal dibahas. Gitu loh. Paham. Kemudian yang kedua dikatakan walayul gimana jadi sajadatan ila waqti ada sholat. Enggak membentangkan sejadahnya kecuali waktu sholat, dan begitu selesai langsung disimpulin. Itu diantara akhlak dohirnya seorang murid. Jangan nanti ada gurunya, misalkan kayak kita begini, ada Habib Ali, kemudian kita orang sibuk sholat, sibuk tasbihan, ada mau akhlak. Sebagaimana Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi dalam majelisnya beliau di Surabaya, rahimahullah rafa'atuhi, beliau saat lagi majelis ada yang angkat tasbih, cepat. Allah, astagfirullah. Itu lagi majlis. Kemudian kata Habib Muhammad bin Idrus, bisa berhenti. Apa yang dikerjakan sekarang? Apakah kami lagi bermaksiat sehingga kami istighfar, atau kami lagi dalam kebaikan? Kenapa tidak ikut sama kami? Begitu kan? Beliau tegur salah satu murid. Jadi kalau kita di majlis, istirahatkan dulu semua zikir yang lain. Karena setiap nafas kita dari kita masuk tadi itu, setiap masuk ke majelis yang Nabi Muhammad SAW dimanapun berada itu dihitung setiap nafasnya itu ibadah. Jadi jangan dirusak ibadah tadi dengan su'ul adab. Kemudian yang ketiga, wala yukthir nawafil shalah bihadratihi. Kalau sudah ada di depan guru jangan banyakin sholat sunnah. Ini masih yang zahir. Jangan banyak sholat sunnah. Bukan sholat bagus, Habib, maaf, sholat bagus tapi di depan guru gak bagus. Seakan-akan kamu lagi ngajarkan gurumu untuk ibadah, padahal kamu bisa ibadah, gurumu yang ngajarin. Nah, kata ini pentingnya ada. Jadi jangan sembarangan. Makanya pentingnya kita belajar ini biar bisa beradab, berakhlak. Jangan kita menjadi orang-orang yang provokator. Siapa mereka yang provokator? Orang-orang yang cuma bisa mengatakan al-adab fawqal ilm. Dengan fasih dia mengatakan demikian. Adab itu di atas ilmu, tapi dia nggak punya adab. Paham? Adab fawqal ilm kalau sahih, ini ucapan yang benar. Adab di atas ilmu itu pasti. Tapi kalau diucapkan sama orang nggak bertanggung jawab, maka seakan-akan ilmu itu jadi barang murah, barang hina. Padahal orang bisa beradab karena ilmunya. Lalu memang kenapa Habib sholat di depan guru nggak boleh? Sama seperti posisinya sama seperti kamu sebagai anak yang sudah bisa bicara, itu membantah ucapan ibumu. Padahal ibumu yang mengajarkan kamu bicara. A, I, U, Ba, ibu yang mengajarkan. Ayah, ibu diajarkan sama ibu. Moro-moro sudah bisa bicara, banyak ngomong depan ibunya. Ada soal, ada. Kalau soal adab ini bisa merusak amal. Kemudian penghormatan yang zahir yang lainnya, kata beliau di sini, mengerjakan apa yang diperintahkan guru semampu mungkin, semaksimal mungkin. Jadi dicoba dulu baru bilang saya mampunya begini. Jangan nggak mampu rasanya. Kayaknya saya nggak bisa. Mungkin saya besok tidur kali ya, atau aduh lah. Tapi kerjakan dulu semampu mungkin. Paksa dulu sampai mana batas kemampuanmu. Kalau nggak dipaksa, karena nggak ada yang bisa, nggak ada yang mau. Kita waktu kecil bisa jalan itu dipaksa semaksimal mungkin. Makanya ada yang jalannya mungkin 9 bulan, ada yang 12 bulan, ada yang setahun setengah, ada yang 2 tahun setengah, dan seterusnya. Masing-masing itu sudah kemampuan mereka yang sudah dipaksakan semaksimal mungkin. Atau mungkin ada yang baru lahir langsung lari. Periksa ada anak syaitan. Nggak tahu, alhamdulillah. Kan nggak ada. Jadi dipaksa semaksimal mungkin. Hakata dalam ibadah pun begitu.
Mau sholat, mau bisa sholat, mau bisa puasa, mau bisa sedekah, mau bisa ikhlas, mau bisa ridho, mau bisa apapun, paksa dulu. Jangan nunggu sedekah itu, jangan nunggu ikhlas, jangan. Kalau kamu kasih sejuta tidak ikhlas, ya salahmu. Tapi paksa kasih sejuta, mampu juta kasih sejuta. Habib kalau nggak ikhlas nggak apa-apa, ya salahmu nggak ikhlas. Makanya kalau orang tanya sama saya, sedekah yang paling afdol itu gimana Habib yang ikhlas? Nggak yang banyak. Sedekah yang paling afdol itu yang banyak kalau menurut saya. Kalau dia nggak ikhlas, ya salahnya udah banyak kok nggak ikhlas. Sekarang kalau nggak begitu rumahnya besar, ada CCTV 8, mobil dia punya 4, parkiran banyak. Oh luar biasa sudah, ngasih cuma 10.000. Wah Habib nggak tahu terima kasih, bukan kita nggak tahu terima kasih, kamu kurang bersyukur namanya. Kamu namanya kufur nikmat sama Allah. Allah kasih kamu rezeki yang banyak biar kamu bisa membantu hamba Allah yang lain, tapi malah kamu nggak kamu maksimalkan kemampuan yang Allah kasih tadi. Itu namanya kamu kufur nikmat. Makanya kalau diperintahkan guru, usahakan semuanya biar kita nggak dihitung sama Allah yang kufur nikmat. Adapun penghormatan yang batin, apa yang kita dengar atau yang kita terima dari beliau di zahirnya tidak kita ingkar di batinnya, baik secara perbuatan ataupun ucapan. Artinya jangan sampai kita mengingkari apa yang diberikan guru secara zahir, diberikan guru secara zahir baru kita ingkari batin. Batin yang bagaimana itu terlihat dari ucapan dan perbuatan. Terlihat dari ucapan dan perbuatan. Ya biasanya kalau contoh kecil itu, coba silahkan kamu berikan gula. Kalau anak itu gak ikhlasnya anak, biasanya mukanya cemberut. Atau biasanya lewat mulut, aish, aku lagi disuruh, aku lagi. Atau biasanya kalau untuk kayak di yang ini, misalkan sudah Hasan kata Jack, aku lagi ngedumel. Untung Jack ini tuh masuk udur, boleh tinggalkan sholat kelahi pasan yang dulu. Buat tinggalnya jauh sholatnya. Kata jadi nggak boleh, jangan nerima di tohir batinnya ngedumel. Nah, kenapa? Agar tidak memiliki sifat munafik. Kalau memang tidak sanggup ikuti gurunya, tinggalkan gurunya sampai batin sama zahirnya itu selaras. Sampai zahir sama batinnya itu selaras, baru kembali lagi ke hadapan gurunya. Kalau nggak mampu silahkan pergi. Biar apa? Biar nggak kurang ajar. Karena kalau kualat sama guru, sebagian besar ulama mengatakan itu lebih berdosa daripada kualat sama orang tua. Orang tua menghidupkan jasadmu, sedangkan gurumu menghidupkan ruhmu. Agar kamu terhubung sama Allah, agar kamu selamat. Gurumu yang punya jasa paling besar. Bahkan apa yang dipikirkan guru untuk murid-muridnya itu lebih berat daripada apa yang dipikirkan orang tua untuk anaknya. Kalau kita pikirkan orang tua aja sudah luar biasa, masya Allah, begini rupanya ayah sampai banyak yang nangis. Kalau sudah bayangkan orang tuanya capeknya, lelahnya cari nafkah, itu cuma untuk kehidupan jasad. Yang artinya nanti jasad tadi hancur, dimakan cacing, dimakan ulat, dimakan kutu, bahkan alhamdulillah berbau. Tapi guru kita itu mikirkan bagaimana kamu nanti selamat. Bagaimana kamu nanti di hadapan Allah, bagaimana ruh kamu itu menjadi mulia, bagaimana kamu nanti bakal dimudahkan sama Allah segala urusan gara-gara guru. Makanya di antara tafsir yang banyak kullu unasin bi imamihim, sama orang bakal datang dengan pimpinannya. Di antara tafsirannya daripada ayat tersebut, kata para ulama, mereka bakal datang dengan gurunya masing-masing. Kalau kita seorang tidak datang, dibawa haji guru-guru kita dengan keadaan selamat. Nah, hakada. Jadi kalau belum sanggup ngikutin guru, ya tinggalkan pergi jauh-jauh. Nanti kalau sudah siap baru kembali. Beda hal sama orang sekarang ini kan, masya Allah. Cocok nggak cocok, yang penting duduk dulu sebentar, nanti sudah pergi. Begitu mulai terkenal gurunya,
dikenal orang, dicari orang, nanti dia buat cerita di belakang. Tahu dah dulu saya tuh dekat sama dia, dulu saya tuh begini, dulu saya begini, dulu saya begini. Begitu ditanya ke gurunya, emang aktif dia dulu? Enggak. Ada murid-murid zaman now. Oh ya, tadi saya menjaga saya disahih bisu, dan hendaknya dia betul-betul menjaga dirinya daripada duduk dengan orang-orang teman-teman yang buruk. Teman-teman yang buruk gimana? Ya, kalian sudah pintar lah pilih-pilih teman. Tadi Habib Ali sudah kasih tahu udzur yang makruh, yang mubah, meninggalkan sholat, main lato-lato itu kalau kata saya haram. Orang meninggalkan sholat gara-gara lato-lato itu bukan udzur, itu haram. Bapaknya yang belikan juga berdosa. Sakit malah kita dengar dari bangun tidur sampai malam. Artinya kalau teman ini juga bisa main lato-lato aja 24 jam petak-tok ini teman yang buruk. Ayo ke majlis ini pertandingan besok di Bangkar kata dia. Ada teman yang buruk tinggalin. Bukan hiburan, beda, bukan hiburan ini orang gila sudah. Main sampai 4 jam setengah itu orang gila sudah. Bukan hiburan, jadi hati-hati kita mesti pintar-pintar. Pilih teman. Atau yang keasikan main Mobile Legends, PUBG, sampai lupa sholat, ada haram. Kalau ada teman yang begitu tinggalin. Cari teman yang lain yang sekiranya ngajak kita untuk lebih manfaat. Nggak ada singgung. Tapi kalau ada yang begitu tinggalin. Nah tujuannya apa? Tujuannya biar seluruh wilayah tasyati dan jin dan sisrat syahni kalbihi sehingga saat dia menjawab pertanyaan dia dapat perhatian hatinya, dia fokus kepada wujudnya. Kotoran syaitan sudah meminimalisir kekuatan syaitan dan nafsu dari golongan manusia dari hatinya merasa miskin, dia itu bisa fokus sama juga. Apa maksudnya? Kan itu ada kita kalau sudah kasih sama nanti aja gitu. Kalau masih ada hari besok, saya doakan yang punya pikiran begitu panjang umur, sehat walafiat, hidupnya barokah manfaat, matinya husnul khotimah. Pengen doakan yang jelek cuma nggak boleh. Nabi nggak pernah begitu. Artinya nggak ada yang bisa menjamin besok kamu bisa datang nggak? Belum tentu. Hati kamu pun sumpah saat mau berangkat ke gurumu malam ini, kita misalkan malam ini mau ketemu sama guru kita, terus ketunda gara-gara teman tadi diajak main lato-lato dulu, atau diajak main Mobile Legends, diajak main PUBG, diajak jalan, diajak ngopi, diajak ngapain, terus kayak apapun yang diajak dia. Habis itu dia bilang masih ada hari besok. Hari besok saat kamu bisa berjumpa gurumu, beda keadaan hatimu sampai kemarin. Makanya kalau sudah ada niatan yang baik sedikit, apapun kerjakan, usahakan kerjakan sesegera mungkin. Sampai salafus saleh itu dulu mereka punya ihtiram ya sama gurunya itu luar biasa. Luar biasa. Itu yang menjadikan mereka besar di sisi Allah. Sehingga saat dia menjauhi teman-teman tadi itu, dia dapat perhatian, hatinya dia fokus kepada gurunya. Kotoran syaitan sudah mulai hilang, maka dalam keadaan apapun dia akan lebih memilih dan merasa miskin daripada berkecukupan. Apa maksudnya? Si murid dia bakal selalu merasa butuh sama gurunya. Ini yang namanya rabithah atau ikatan antara murid dan guru. Itu yang kita lihat di dalam hidupnya Sayyidil Habib Munzir bin Fuad Al-Musawwar yang mendirikan majlis ini. Beliau nggak pernah rasa punya ilmu, tapi beliau merasa ini punya guru saya. Semuanya guru saya, semuanya guru saya. Ikatannya itu nggak masuk akal. Betul-betul seakan-akan hatinya beliau berdua dengan gurunya itu terikat. Makanya beda sama kita. Kalau kita ngikatin cuma lewat foto, sama ngaku-ngaku. Tapi begitu Habib Ali cari, Habib, maaf lah, Habib. Begitu kita cari, lebih baik benar. Ulun semalam itu kuyuhan. Wah kalau ngomong di luar, kalau di luar ngomongnya Masya Allah, Habib Ali guru saya, Habib Muhammad guru saya, Habib Fulan guru saya, ngomongnya. Tapi begitu dicari, bisa minta tolong nggak? Lebih baik. Pasang status mana anak di hari guru, hadir
majelisnya nggak pernah. Hadir majelisnya nggak pernah. Kadang-kadang kita sedih. Jangan dikira kita senang dipuji mana-mana, ada diedit fotonya Habib Ali, diedit fotonya, diedit, tapi nggak pernah hadir majelis, nggak ngamalkan apa yang kita sampaikan, nggak ada ikatan hati sama antara murid sama guru. Mending gak usah dipasang mana-mana. Pakai kami nggak pernah ngerasa jadi guru. Demi Allah saya selalu ngerasa saya teman kalian. Saya teman kalian. Yang saya lakui sebagai santri saya atau murid saya anak saya sendiri. Zainab, Ali, Aluya, Ahmad, walaupun mereka nggak paham apa yang disampaikan, tapi saya anggap mereka juga anak sekaligus murid saya. Soalnya kalau saya anggap kalian sebagai murid saya, kalian kurang ajar, kasihan kalian ya. Kasihan kalian ya. Nanti kita panggil sedikit nggak mau dengar. Walau naudzubillah, murid zaman now ini berani ngagibah pula. Yang tadi ngomong itu guru saya, di belakang berani ngagibah. Padahal di antara adab seorang murid itu dia menjaga pandangan matanya kepada gurunya. Kalian pengen barokah ilmu, pandang guru kalian dengan pandangan ta'zim. Sampai Imam Ali Muhammad Al-Habsyi, Syekh Nawawi, Imam Nawawi, Zakaria Abu Zakaria Al-Sawad Muhammad An-Nawawi, Muhammad Syarafuddin Muhammad An-Nawawi, dan berbagai macam ulama lainnya, itu mereka kalau mau menghadap gurunya nyiapkan uang. Bukan buat gurunya, mereka di jalan mereka sedekah. Di antara doanya Allahumma astur aiba muallimni anni hatta la tahrim barakata ilmihi minni. Ya Allah, tutuplah aib guruku dari mataku sehingga Engkau tidak mengharamkan keberkahan ilmunya untukku. Hakanya. Dan cara duduk pun itu berbahaya. Saya ingatkan sekali lagi, kalau kalian merasa siapapun habaib tuan guru yang ada di balik kepala ini guru kalian, saat kalian duduk taklim bersamanya jangan biasakan nyender. Kalau gurunya nggak nyender, jangan dibiasakan kalian nyender ke tembok. Apalagi nyari tempat ya kan. Enggak, saya nggak lihat nyindir kok. Tidak lihat nyindir. Cuma kami diajarkan seperti itu. Gimana bisa gurunya nggak nyender, gurunya nahan sakit pinggang. Ini dia ngaku itu guru saya dia begini. Allah quwwata illa billah. Baru pengen barokah ilmunya, kecuali udzur, gak ada masalah. Ada pengacauan dari segala sesuatu. Hakata, mudah-mudahan Allah tidak mengharapkan berkah ilmu kita dari guru-guru kita. Mudah-mudahan sebagaimana Allah memberikan keberkahan kepada Sayyidina Habib Mundir, berkah gurunya mudah-mudahan memberikan kita juga. Mudah-mudahan kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup, kita sama-sama baca surat Busyra 5 kali dengan niat apapun yang kalian niatkan, mudah-mudahan diijabah oleh Allah. Dia sakit, jangan kita khususnya banyak sebelum dia lagi sakit, mudah-mudahan berikan sehat walafiat. Mudah-mudahan juga kita keluar dari sini dosa kita diampunkan oleh Allah, hajat kita dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita yang hadir malam ini, yang bantu majelis Rasulullah majelis di Kota Balikpapan, dikayakan Allah dengan harta yang melimpah ruah, yang barokah, yang manfaat, yang nggak pusing, nggak sulit dapatinnya, nggak pusing habisinnya, yang nggak dihisab di hari kiamat. Mudah-mudahan fadlan wa husnul khatimah. Mudah-mudahan kita semua lebih Nabi Muhammad ala hadhihi niyyah wa kullatin salihah min dunya akhirah. Dan sebagaimana niat antum semua baca surat Busyra ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Allahumma